Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armastia Nugrahani, dan hari ini kita akan belajar materi prosedur penanganan surat masuk menggunakan sistem kartu kendali. Nah, rekan-rekan belajar semuanya, pada penanganan surat masuk terdapat dua sistem yang digunakan oleh perusahaan maupun instansi, yaitu sistem buku agenda dan juga sistem kartu kendali. Nah, terdapat contohnya yang sekarang sedang ada di layar rekan-rekan belajar semuanya adalah contoh kartu kendali yang biasa digunakan di instansi pemerintah maupun di perusahaan. Penanganan sistem kartu kendali diterapkan di instansi pemerintah dengan volume kegiatan persuratan sangat banyak. Pengertian kartu kendali sendiri adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat yang sifatnya penting, sehingga bila surat diperlukan dapat dengan mudah ditemukan kembali. Fungsi kartu kendali adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat pengendalian surat masuk dan surat keluar. Kemudian alat pencatatan surat. Kemudian ada arsip pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Juga ada sebagai pengganti buku agenda dan juga buku ekspedisi. Keuntungan menggunakan kartu kendali. Yang pertama, lebih efisien dibandingkan dengan buku agenda karena dapat berbarengan dengan proses surat tersebut. Kemudian dapat membedakan sifat surat, ada sifat penting, biasa, maupun rahasia. Yang ketiga, ada menghilangkan pencatatan yang berulang. Jadi tidak ada pencatatan berulang di setiap bagiannya karena pencatatan berada bersamaan dengan surat itu berproses. Kemudian mudah dilacaknya lokasi surat yang tengah diproses. Kemudian ada memudahkan penyusunan arsip. Dan yang terakhir adalah memudahkan inventarisasi dan penilaian arsip. Pada sistem kartu kendali perlu dilakukan pengelompokan surat, antara lain surat penting, surat rahasia, dan juga surat biasa. Lembar kartu kendali sendiri terdiri atas 3 warna, yaitu ada lembar pertama, kedua, dan yang ketiga. Biasanya warnanya yaitu ada kuning, hijau, maupun merah. Ada juga yang putih, pink, kemudian ada yang kuning. Itu menyesuaikan ya warna itu. Tapi yang penting adalah lembarnya. Lembarnya ada 3. Lembar pertama atau kartu pertama, lembar kedua, dan juga lembar ketiga. Nah, ini adalah contoh dengan warna yang berbeda seperti yang tadi uraian di atas. Penggunaan kartu kendali. Di sini sudah saya tuliskan bahwa kartu kendali warna yang saya contohkan di sini adalah KK pertama atau lembar pertama itu warnanya putih. Itu tugasnya ada di pengarah. Kemudian waktu KK2 ataupun kartu kendali 2 itu kuning. Lalu kartu kendali 3 itu warnanya pink. Kita akan uraikan satu persatu proses dari surat masuknya. Nah, tugas pencatat surat atau juru catat surat yaitu mengambil kartu kendali 1 pada lembar buku agenda. Kemudian kartu kendali 1 diserahkan ke penata arsip. Penyatuan kartu kendali 2 dan 3 serta surat disatukan oleh penjepit kertas dan mengarahkannya ke pengarah surat. Saya gambarkan seperti ini. Pertama, surat masuk, kemudian masuk ke pencatat surat, ya. Kemudian yang kedua adalah tugas pengarah surat. Tugas pengarah surat adalah menerima surat, kemudian dilampiri kartu kendali 2 dan kartu kendali 3, serta menuliskan kartu kendali 3 sebagaimana bukti surat yang diterima, menentukan arah surat. Jadi suratnya itu diarahkan kemana, kepada siapa, pada unit surat itu diteruskan. Bisa juga pada pengarah surat ini ditambahkan dengan kartu disposisi. Betul sekali.
Saya gambarkan seperti ini. Yang pertama ada surat masuk ke pencatat surat, kemudian ke pengarah surat. Penerusan surat beserta dengan kartu kendali 3 pada unit pengolah atau unit kerja. Penerima surat yang sudah diproses ataupun diproses pada unit pengolah dan menukar KK2 dengan KK3. Masuk pada tata unit pengolah. Tata unit pengolah menerima surat dan kartu kendali 3 serta memaafkan ataupun menyatukan bahwa surat tersebut sudah diterima, menyimpan kartu kendali 3 dan meneruskan surat tersebut dengan surat disposisi. Jadi ada disposisi yang tadi sudah diberikan, berarti tidak usah diberi lembar disposisi. Kalau belum ada lembar disposisi, maka yang menulis lembar disposisi adalah tata usaha unit pengolah. Jadi surat masuk ke pencatat surat, kemudian ke pengarah surat, kemudian ke unit pengolah. Pimpinan unit pengolah itu menerima surat, kemudian kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan disposisi 2 dari tata usaha untuk unit pengolah, kemudian disampaikan pada pimpinan unit pengolah. Jadi surat masuk, kemudian pencatat surat, pengarah surat, unit pengolah, kemudian ada pimpinan unit pengolah. Yang terakhir adalah pelaksana. Pelaksana menerima surat berikut lembar disposisi pertama dari pimpinan unit pengolah atau pimpinan tata usaha unit pengolah, kemudian melaksanakan instruksi pimpinan yang ditulis di lembar disposisi, menyerahkan surat dan lembar disposisi pertama pada tata usaha unit pengolah. Jika surat sudah selesai, diproses atau ditindaklanjuti. Ini adalah alur keseluruhan dari surat. Jadi yang pertama surat masuk, kemudian ditulis oleh pencatat surat, ada pengarah surat di situ, kemudian ada unit pengolah, kemudian masuk ataupun diverifikasi kembali di pimpinan unit pengolah, masuk ke pelaksana, dan yang terakhir adalah surat tersebut berasal ataupun diserahkan pada tim pelaksana untuk ditindaklanjuti. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menambah wawasan rekan belajar semuanya tentang surat ataupun tentang kartu kendali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan.